Nah, sekarang ini mau angket yang kecurangan pemilu. Kapan mau dilakukan? Kapan angket ini secara resmi akan diajukan ke DPR? Lalu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya. Ke rumahmu memangnya. Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR, sidang, sampaikan secara resmi. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap. Dugaan saya angket itu mulai dari pembentukan, pembacaan, pengusulan angket, pembacaannya di paripurna. Kalau disetujui misalnya ya, dibentuk panitia angketnya sampai melakukan tugas, pemanggilan segala macam. Itu 8 bulan nggak akan selesai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan, nggak ada sidang diajukan kemana, kan ada sidang dulu. Udah, gaspol aja, jadi nggak usah kayak Pak Yusril, wah ini nggak bisa, nggak bisa, gitu. Ya kan? Nggak apa-apa, dukung aja itu angket. Jadi kalau menurut saya, biar aja dulu ini kita salurkan kekecewaan para pengusung ini ke ruang sidang. Sidang politik di DPR, sidang hukum di Bawaslu dan MK. Jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Saya bukan orang partai, tidak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun parlemen. Tapi jalan, nunggu sidang. Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu, dan itu tanggal 20. Saya kan bisa memprediksi, Pak Mahfud bicara, Pak Ganjar juga bicara, bahwa mereka mempersiapkan langkah-langkah untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Saya bilang silakan, itu kan kita hormati hak dari pihak yang kalah dalam Pilpres untuk mengajukan ke MK. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Lalu timbullah wacana, karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Saya bukan orang partai, tidak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun parlemen. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja nggak diajukan, nggak ada sidang diajukan kemana, kan ada sidang dulu. Nggak, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya nih, makin keras, nggak akan gembos. Maka kalau menurut saya lebih baik biar aja PKB, Nasdem, PKB, PKS, udah mendukung angket lah. Sebab para pendukung 01 yang kecewa itu banyak sekali emosional. Kalau Anda itu pindah belum apa-apa, kecewa mereka. Bagaimana mengatasi rasa kecewanya? Ya kan? Dari bakar ban, bakar mobil. Dari bakar mobil, bakar rumah. Memicu eskalasi. Eskalasi. Jadi biar aja, 3 partai pengusung 01 ini, ya konsisten aja. Oke, dukung. Nah, PDIP sama P3, menurut saya, udah biar Anda itu harus bertanggung jawab ngemong pendukung Anda yang lagi marah. Ya. Jadi tidak apa-apa, dukung aja itu angket. Ini penting untuk check and balance. Kan saya bilang, ini sejak reformasi, coba lihat aja. Semua presiden tuh kebagian kena angket. Saya kan waktu di istana dengan Pak Habibie, waduh diangket melulu. Gus Dur diangket juga, ya kan? SBY, Megawati juga, SBY juga. Nah, satu-satunya yang belum ngalamin ini Pak Jokowi 10 tahun. Iya. Itu artinya fungsi parlemen tidak jalan. Kemarin 9 tahun ini nggak jalan. Tidak berfungsi dengan baik. Itu juga tidak sehat untuk catatan demokrasi 10-20 tahun ke depan. Waduh, ada periode 10 tahun parlemennya membeli gitu. Jadi saya itu melihat
biar aja nih, bagus-bagus aja ini. Biar seru dikit lah. Gaspol. Orang ada ya. Iya. Orang ada. Udah, gaspol aja. Soal hasilnya belakangan. Ya, yang penting dicoba dulu. Iya, coba dulu. Belum nyoba aja udah. Belum nyoba yang satu udah ngomong jangan yang ini. Aduh, ya bener bro. Iya kan? Ya. Ini sekaligus provokator juga. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memastikan rencana ajukan hak angket dan gugatan ke MK terkait hasil pemilu serius dilakukan dan bukan prank. Ia menyebut pengajuan memang belum masuk ke tahapan atau jadwalnya, sebab gugatan baru bisa dilakukan pasca pengumuman resmi KPU. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami sudah siap, TPN kami, tim hukum kami sudah siap, sudah lengkap. Sekarang MK buka, kita daftar. Jadi jangan dibilang kok diam saja. Nggak diam, memang menunggu putusan resmi KPU. Kata Mahfud di kawasan GBK Senayan pada Jumat 1 Maret 2024. Ia memastikan Paslon 03 dan tim terus bersiap dan tidak berdiam diri. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, baru sesudah itu, 3 hari sesudah itu, baru sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus, kata dia. Bahkan, lanjut mantan Menko Polhukam itu, rencana gugatan MK dan hak angket bukan semakin melempem, melainkan semakin kuat. Bukan gembos, ini makin keras pompanya ini, makin keras enggak gembos, pungkasnya. Sementara terkait rencana hak angket, ia menyatakan, hak angket baru bisa digelar saat masa sidang DPR. Diketahui saat ini DPR masih menggelar reses hingga 4 Maret mendatang. Sama dengan angket, kok angket cuma gertak-gertak? Loh, nunggu sidang DPR dong. Kalau nggak sidang DPR, memang angket diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya, iya kan? Diserahkan ke DPR sidang, disampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat, kata dia. Ia meminta politikus tidak menyesatkan rakyat dengan menyatakan hak angket hanya wacana atau gertak sambal saja. Ia memastikan hak angket akan bergulir pada masa sidang mendatang. Saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, tapi ikut memberikan saran tentang substansinya. Saya bukan orang partai, nggak ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun bukan orang partai tapi jalan, nunggu sidangnya. Jangan masyarakat disesatkan, oh itu getakan saja, nggak diajukan, nggak ada, kata dia. Mahkamah Konstitusi atau MK menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional. Dalam sidang yang berlangsung pada Kamis 29 Februari, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK memutuskan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusionalnya bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya. Sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Putusan MK itu mendapat tanggapan dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM atau Menko Polhukam Mahfud MD. Dia memuji putusan MK nomor 116/PUU-Romawi 21/2023 tersebut.
Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang, harus berlaku pada periode berikutnya, ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 1 Maret 2024 seperti dikutip Antara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 itu menyebutkan putusan MK itu sudah selesai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan atur yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya. Mantan Ketua MK itu menambahkan, putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di pemilu 2024. Sebab ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029. Tapi yang 2024 berlaku ketentuan lama. Jangan bermimpilah yang dapat 1%, 2%, lalu bisa masuk sekarang, katanya. Pakar hukum tata negara itu menjelaskan, pembentuk undang-undang harus memiliki syarat dan alasan yang jelas. Mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi 0 atau diturunkan menjadi sekian persen? Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang. Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang, ucap Mahfud. Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal 2%. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi. Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari sejumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Fadli mengatakan angka 4% itu berdampak pada terbuang atau hangusnya suara pemilih. Makanya mesti dihitung secara benar, tutur peneliti Perludem itu. Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan A. Bilangan 75% dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah 1 dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan. B. Dalam hasil bagi besaran ambang parlemen, sebagaimana dimaksud huruf A, menghasilkan bilangan desimal dilakukan pembulatan.